definisi dan penggolongan, ada baiknya kita lakukan perkenalan terlebih dahulu. Mungkin dari para narasumber kita pada hari ini bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nora Sikir dan saya Putri. Dan saya Rizky Al-Sikri. Bisa diberikan tepuk tangan. Ya, setelah pengenalan tadi, mungkin kita sudah bisa masuk ke topik kita pada hari ini, yaitu tentang definisi dan penggolongan. Yang pertama, pasti pertanyaan ini mungkin terlalu sederhana atau general. Pertanyaan pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang definisi itu sendiri? Oke, saya akan menjawab apa itu definisi. Jadi definisi itu adalah pembatasan. Definisi mempunyai tugas tertentu yang memberi batasan suatu pengertian dengan tepat, jelas dan singkat, sehingga dapat dimengerti secara jelas dan bisa dibedakan dari semua pengertian lainnya. Memberi pengertian akan gampang bila barang yang ingin dijelaskan dapat ditunjuk. Misalnya, untuk menjelaskan apa itu bunga melati, kita bisa pergi ke taman untuk melihat sendiri bagaimana bentuk dari bunga tersebut. Namun, tidak semua hal bisa ditunjuk dengan langsung seperti itu. Misalnya, apa itu email, demokrasi, SMS, dan internet. Kita harus menggunakan contoh dan perbandingan terlebih dahulu. Demikian juga kata abstrak seperti keadilan. Kendati pun kita memberi contoh tentang tindakan yang adil, tetap ada kesulitan untuk memahami isi pengertian secara tepat. Karena itulah kita membutuhkan definisi untuk menerangkan kata abstrak tersebut. Jadi definisi itu bagaimana seseorang menjelaskan itu secara singkat dan kita memahaminya dengan jelas ya. Tapi bisakah Anda memberikan saya contoh lagi tentang bagaimana definisi? Ya, seperti tadi yang saya sebutkan, seperti ketika kita ingin melihat bunga melati, kita bisa pergi ke taman untuk melihat bagaimana bentuk atau seperti apa bunga tersebut. Oh ya, saya sudah menjelaskan. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya dalam segi masih dalam ruang lingkup definisi. Pertanyaan kedua itu bisakah tolong Anda jelaskan jenis-jenis definisi yang Anda ketahui? Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis definisi yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama definisi nominal dan yang kedua definisi real. Baik, saya akan menjelaskannya. Jadi jenis-jenis definisi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu definisi nominal, yang disebut juga dengan definisi yang menurut katanya. Ini merupakan cara untuk menjelaskan sesuatu dengan menguraikan arti katanya. Misalnya menerangkan kata tersebut dengan sinonimnya. Dan yang kedua definisi real, yang memperlihatkan hal yang dibatasi dengan menunjuk realitas atau hakikat barang itu sendiri. Jadi bukan hanya menjelaskan nama. Definisi real ini selalu majemuk, artinya terdiri atas dua bagian. Bagian pertama menyatakan unsur yang merupakan hal tertentu, dan bagian kedua yang mengungkapkan unsur yang berbeda. Baik, jadi penjelasannya sangat jelas bahwa dalam definisi itu terdapat dua jenis, yaitu secara definisi secara nominal dan definisi secara real. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya lagi, Anda bisa memberikan kami contoh dalam bentuk definisi dalam bentuk nominal dan definisi dalam bentuk real. Oke, jadi contoh untuk definisi nominal, misalkan kongres yang diartikan dengan musyawarah atau motif yang diartikan dengan alasan, karena kata tersebut merujuk kepada kata sinonimnya. Dan untuk contoh definisi real, misalkan manusia yang didefinisikan dengan binatang yang berakal budi. Nah, jadi binatang adalah bagian yang pertama yang menyatakan unsur yang merupakan hal tertentu, sedangkan berakal budi adalah bagian yang kedua yang mengungkapkan bahwa unsur tersebut merupakan hal yang berbeda. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya. Tentu dalam mendefinisikan dan
mengetahui jenis-jenis definisi itu sendiri pasti memiliki aturan-aturan. Jadi tolong jelaskan kepada kami aturan-aturan dalam definisi. Ya baik, tentu dalam dalam definisi memiliki aturan-aturan tertentu. Yang pertama yaitu definisi harus dapat dibolak-balik dengan hal yang didefinisikan. Keduanya haruslah sama. Misalnya, manusia adalah hewan yang berakal budi. Lalu hewan yang berakal budi adalah manusia. Nah, selain itu juga hal yang didefinisikan itu tidak boleh masuk dalam definisi. Bila ini terjadi, maka kita jatuh dalam kesesatan yang disebut dengan circulus indefinito. Artinya, setelah berputar-putar beberapa lama, akhirnya kembali ke titik pangkal definisi tersebut. Misalnya logika. Logika adalah pengetahuan yang menerapkan hukum logika. Dan juga, definisi tidak boleh negatif. Kalau bisa, sebaiknya dirumuskan secara positif. Misalnya, logika bukanlah ilmu tentang masakan. Definisi ini mungkin benar, namun belum menerangkan apa-apa tentang logika. Dan yang terakhir, definisi harus jelas, tidak boleh dinyatakan dalam bahasa yang kabur, kiasan, metafora, atau yang mendua arti. Orang mendefinisikan sesuatu yang tidak diketahui dengan pertolongan sesuatu yang lebih tidak diketahui lagi. Oke, saya rasa penjelasan tentang aturan-aturan dalam definisi itu sudah sangat jelas. Selanjutnya kita akan pindah ke pembahasan selanjutnya, di mana tadi kita sedang dalam membahas tentang definisi. Sekarang kita akan membahas tentang penggolongan. Untuk pertanyaan pertama, yaitu apa itu penggolongan? Ya, baik. Mungkin saya akan menjawab apa itu penggolongan. Penggolongan adalah kegiatan akal budi untuk menguraikan, membagi, menggolongkan, serta menyusun pengertian-pengertian dan barang tertentu. Penguraian dan penyusunan dilakukan menurut persamaan dan perbedaannya. Penggolongan sangat penting dalam kegiatan manusia. Penggolongan amat berguna karena untuk mengupas suatu persoalan kita harus bisa menangkap bagian-bagian dan satu juga menguraikan unsur-unsurnya. Kita perlu menguasai keterampilan untuk menggolongkan agar dapat membaca buku dengan baik. Misalnya, kita harus mampu menemukan bagian-bagian isinya dan menggolongkannya sesuai dengan jalan dan aturan pemikiran yang terkandung di dalam buku tersebut. Saya kira penjelasan tentang penggolongan sudah jelas, tapi kita untuk mengetahui lebih jauh lagi, bisakah memberikan kita cerita bagaimana penggolongan itu tersebut? Nah, jadi di sini saya akan memberikan contohnya mungkin bisa dimengerti. Contohnya itu seperti motor. Tentang motor. Nah, motor ini mempunyai spion, setir, dan lain-lain. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau kita melihat dari segi penggolongan, kayak semisal motor Honda, Suzuki, Yamaha, dan lain-lain, begitu mungkin. Oke. Saya rasa penjelasannya sudah sangat mudah untuk kita pahami. Baiklah, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir pada wawancara kita pada hari ini. Jadi pertanyaan terakhir ini adalah bagaimana aturan-aturan penggolongan? Ya, mungkin akan saya jawab lagi. Aturan-aturan penggolongan ada 4, yaitu pertama, penggolongan harus lengkap. Kedua, penggolongan harus sungguh-sungguh memisahkan. Yang ketiga, penggolongan harus menurut prinsip yang sama. Dan terakhir itu penggolongan harus cocok untuk tujuan yang mau dicapai. Saya kira wawancara kita pada hari ini sangat berjalan dengan lancar. Semua narasumber bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah saya berikan, dan kita bisa menarik kesimpulan bahwa definisi dan penggolongan itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Saya kira